Islam. Dan alhamdulillah bagi sahabat yang ingin bertanya, insya Allah akan kita buka sesi tanya jawab via telepon, SMS, WhatsApp, dan Facebook di segmen yang kedua nanti, insya Allah. Dan alhamdulillah kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Buya Yaya yang alhamdulillah sudah hadir di studio Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Buya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan semoga para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dan para pendengar radio-radio yang merelai radioku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka pintu halal dan dijauhkan dari segala keharaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tema kita di pagi hari ini yaitu tentang asuransi di dalam Islam. Dan kita akan mendengarkan mukadimah dari guru kita Buya Yahya tentang asuransi dalam Islam. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Allahumma ya rabbana kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ikfina ya rabbana bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ikfina ya rabbana bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang asuransi, masalah hukum asuransi sudah sangat jelas dibahas oleh ulama-ulama besar, ulama dunia, yang tidak perlu kita untuk mengulang pembahasan tentang bagaimana hukumnya. Akan tapi kita mencoba untuk mencermati, kemudian untuk menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya kita untuk pentingnya kita untuk sadar akan halal haram di dalam urusan transaksi asuransi khususnya. Masalah asuransi itu adalah masalah takaful atau tolong menolong, yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan Allah sendiri memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan. Dan asuransi itu hendaknya diadakan memang karena untuk tolong menolong. Ini adalah tujuan pertama dan utama. Kita berbagi dan kita berkumpul untuk sama-sama mengangkat beban atau musibah yang menimpa saudara kita, kekurangan yang dirasakan oleh saudara kita. Jika dipikul bareng terasa ringan, jika dipikul bersama menjadi ringan. Ini adalah kaidah asuransi, seperti itu pada dasarnya. Dan akan tapi memang ada pergeseran niat. Orang asuransi itu adalah untuk keselamatan diri, ini adalah sudah salah dalam niat. Yang semestinya asuransi adalah bagaimana kita ikut andil dalam kelompok ini untuk bisa membantu orang lain. Jika di dalam asuransi nanti adalah akad yang harus diberikan, akad yang terjadi antara pembayar dan lembaga yang menerima adalah akad tabarruk, sesuatu yang sudah diberikan, selesai. Dan aku sudah tidak punya hubungan dengan harta yang aku berikan. Baik, miniatur dari asuransi itu seperti ini, untuk bisa lebih memudahkan pemahaman secara syariat. Kalau asuransi konvensional adalah saya memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dan waktu saya memberikan ini adalah tidak ada jelas ikatannya. Apakah ini ikatan saya memberikan, namanya tabarruk, atau apa? Tidak ada di sini. Maka dari sisi ini yang tidak syar'i atau konvensional adalah tidak sah. Tidak sah dalam hal ini. Belum lagi pengelolaan dana yang dikumpulkan untuk apa dan bagaimana cara pengambilannya untuk kembali kepada orang yang pernah mengambilnya. Ini sendiri dalam dunia konvensional tidak sama dengan yang ada dalam dunia syariat, dunia Islam. Baik. Yang jelas asuransi adalah miniaturnya begini. Mungkin kita 5 orang, atau mungkin 10 orang, atau mungkin 20 orang, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang, yang kita sudah mengadakan satu kesepakatan bersama masuk dalam anggota ini untuk bisa mengumpulkan uang setiap bulannya adalah 100.000 misalnya. Dan dana ini nanti terkumpul, dikelola oleh suatu lembaga, dan terkumpul untuk apa ini? Dan terkumpulnya ini nanti untuk digunakan, dikumpulkan dana ini bisa saja diputar atau bisa didiamkan. Intinya kalau diputar nanti uang ini dan hasilnya nanti untuk apa?
digunakan untuk membantu siapapun yang butuh dari anggota tersebut. Siapapun yang butuh dari anggota. Akan tapi untuk menghindari kesenjangan atau ketidakadilan, maka kebutuhannya itu nanti biasanya dijelaskan, dibatasi. Misalnya kecelakaan atau sakit atau kematian misalnya. Maka itu ada asuransi kematian, ada ini. Jadi uang yang dikumpulkan tersebut bisa saja dikelola oleh lembaga untuk dikembangkan agar lebih besar lagi, sehingga di saat akan membantu orang-orang yang membutuhkannya bisa lebih maksimal lagi. Nah ini. Jadi waktu saya sebagai anggota membayar, selesai, saya tidak mengharap apa-apa. Dan sebagai anggota, saya mendapatkan jaminan dari grup ini. Dan dari mana jaminan ini? Dari harta yang kita kumpulkan bersama, yang memang sudah kita sepakati. Kita menyepakati bahwasanya siapapun boleh memakai harta ini. Karena bukan harta saya, tapi harta bersama, yang bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan dengan kriteria semacam ini. Supaya tidak semua orang mengklaim atas dasar musibah yang menimpanya dan sebagainya tanpa aturan, sehingga nanti rancu. Jadi ini dibatasi 1, 2, 3, dan itu boleh yang demikian itu. Akhirnya mendapatkan bantuan dengan syarat begini, itu boleh saja. Jadi miniaturnya semacam itu. Jadi waktu saya memberikan tabarruk, kemudian tabarruk itu artinya apa? Memberikan infak murni tanpa saya mengharap dan tanpa saya menghitung-hitung uang saya. Tidak perlu saya hitung berapa sudah yang saya kumpulkan. Nggak ada hitungan itu. Saya akan terus bantu untuk kaum muslimin. Indahnya yang diajarkan oleh Islam. Tapi dalam dunia konvensional, lihat, di saat saya memberi, harapannya adalah keuntungan yang lebih besar lagi. Dan waktu saya memberikannya adalah tidak ada transaksi yang jelas. Memberi. Bahkan di saat saya bangkrut pun ternyata malah saya tidak mampu membayar, diputus semuanya. Ini adalah problem. Tidak diperkenankan yang demikian ini. Akan tapi di dalam asuransi syariah nanti, biasanya seorang nasabah ini dimintai 2 sekaligus. Yang pertama adalah untuk tabarruk, yaitu untuk menanggulangi jika terjadi insiden atau satu bencana mendadak dan sebagainya, namanya asuransi. Lebihnya adalah ada namanya tabungan atau invest atau satu dana pribadi, dana miliknya dia yang dikumpulkan dan nanti akan dikembangkan untuk bagi hasil mudharabah. Jadi misalnya terserah masalah berapa jumlahnya itu terserah, misalnya saya memberikan 100.000 per bulan. Dari 100.000 per bulan nanti begini, 80.000 adalah untuk mudharabah, untuk dikumpulkan sebagai dana yang akan diputar sebagai usaha. Dan saya mendapatkan bagian hasil. 20.000-nya adalah untuk tabarruk yang saya berikan memang lillahi ta'ala. Tanpa saya mengharap apapun dari ini semuanya. Kemudian di suatu ketika jika saya tidak mampu melanjutkannya, jika saya tidak mampu melanjutkan itu semuanya, saya berhak mendapatkan uang yang 80.000 kali berapa yang saya bayarkan, karena memang itu adalah untuk kerjasama, untuk mudharabah. Adapun yang 20.000 memang sudah saya berikan, saya tidak mengharap apa-apa. Ini dikemas dalam Islam, punya 2 fungsi di sini, untuk menolong orang lain, sisi lain dia punya tabungan yang indah. Dan ini diperkenankan hal yang demikian ini. Kemudian uang yang dikumpulkan tersebut, lihat, tidak cukup kita mengumpulkan lalu kita kelola begitu, tidak. Harus dikelola di tempat yang benar. Ini adalah syariat Islam. Maka ada model-model asuransi yang selama ini ditawarkan. Anda jangan mudah ikut. Anda tahu enggak bagaimana transaksi yang Anda berikan kepada dia? Kalau akadnya kata tabarruk Anda memberikan begitu saja, kemudian uang itu dikembangkan lagi agar lebih besar bisa membantu siapapun yang terkena musibah, Anda pun juga harus tahu di bidang apa ini bergerak, akan dijalankan dalam dunia bisnis apa. Jangan-jangan dimasukkan dunia riba juga, sama juga, nggak ada gunanya nanti. Jadi di sini harus tahu kita. Maka dari pihak perusahaan atau lembaga yang mengumpulkan dana tabarruk, dana asuransi tadi, sekaligus mudharabahnya itu, mereka harus menjelaskan ini akan dijalankan dalam dunia ini dan sebagainya, baik secara global atau secara detail. Intinya seorang yang akan menjadi nasabah ini pun dia tahu bahwasanya uang saya yang tabarruk nanti akan dikumpulkan dan dikelola di bidang yang halal. Kemudian uang tabungan saya, uang saya yang akan saya tanamkan ini adalah akan diputar di dalam dunia yang halal. Maka ini adalah ketenangan. Dan ini sebenarnya sederhana semacam itu. Maka
jika Anda mengikuti asuransi syariat ini, Anda punya pahala besar untuk menolong orang lain. Dan hendaknya semacam ini. Tanpa ada ini. Pertama apa? Yaitu harus jelas. Transaksinya harus jelas. Transaksinya adalah saya tabarruk memberi. Dan saya tidak mengharap apapun di saat kembali ini. Nah, kemudian di dalam asuransi syariah itu yang ada saat ini biasanya digabungkan dengan tabarruk memberi. Kemudian yang satu adalah uang pribadi saya yang akan dikelola nanti. Dan ini mudharabah. Nanti akan diputar kemudian dibagi untung. Sehingga di saat saya tidak mampu, maka saya masih bisa menarik uang saya sendiri tadi, sekaligus keuntungannya selama berapa bulan ini karena dijalankan. Adapun tabarruk saya selesai. Ini adalah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita untuk mengklaim mencari kembali. Ini adalah tidak dibenarkan karena tujuan kita menolong dan hendaknya niat kita tata. Dan sekarang ini orang masuk asuransi hanya untuk mengambil, bukan untuk memberi. Asuransi saya untuk memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana masa depan anak dan sebagainya, hendaknya itu adalah pikiran nomor kesekian kalinya. Karena menggantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membayar di asuransi ini dengan niat bahwasanya semoga karena saya membantu orang lain, Allah menolong saya sehingga di anak saya tidak ada musibah. Keluarga saya tidak mendapatkan musibah. Dan kalau nanti mendapatkan musibah, itu kan namanya musibah, alhamdulillah kita punya kawan banyak sehingga dibantu dengan model asuransi ini. Jadi semua asuransi yang atas dasar syariat ini hendaknya kita husnudzon, memang dia memenuhi syarat insya Allah. Kalau ada kekurangannya, tugas para ulama untuk menjelaskannya. Dan kami tidak perlu mengeluarkan fatwa dari majelis mulia ini, akan sebab MUI Dewan Syariah Nasional sudah memberikan fatwa yang jelas tentang asuransi, Akan tapi ingat, harus ada rambu-rambunya tersebut, yaitu dana yang kita berikan adalah dana tabarruk, harus jelas akadnya. Dan satu lagi yang harus dipahami, akad itu harus kedua belah pihak. Tidak boleh kita mengatakan akad saya tabarruk tapi dia tidak ngerti tabarruk. Akad saya memberi tapi dia tidak. Ada beberapa transaksi. Jadi dari pihak lembaga yang mengelola itu harus tahu ini uang yang diberikan. Biasa saya memberikan uang ini untuk membantu saudara saya atau asuransi, saya terima selesai. Tapi kalau akadnya tidak jelas, dari pihak sana tidak mengatakan itu. Sebetulnya mengislamkan akad itu mudah. Makanya saya menghimbau kepada selama ini yang dianggap semacam model asuransi, akan tapi belum sempurna jika tidak disempurnakan akadnya. Contoh BPJS. BPJS itu sebenarnya, biarpun saya niat tabarruk, menolong orang, akan tapi dari pihak sana waktu nerimanya tidak. Ini belum sah. Maka sebetulnya dari pihak negara, hendaknya merubah akadnya. Bahwasanya, uang ini adalah saya ambil memang dalam irama untuk menolong orang lain, namanya tabarruk. Satu. Yang kedua, hendaknya pengelolaannya ini adalah jelas. Selagi tidak jelas, hendaknya jangan sampai ada orang memfatwakan boleh. Selama ini uang ini dikumpulkan untuk apa? Apakah hanya untuk membantu orang atau dijalankan? Dan harus ada kejelasan di sini. Maka dari segi transaksi yang pertama tadi, waktu memberikannya ini selagi belum jelas, maka ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sah. Belum menjadi asuransi yang sah. Jadi asuransi, lihat dari asuransi syariah yang datang ke rumah-rumah Anda, itu kan selalu menjelaskan ini tabarruk ini akadnya sudah jelas. Ini tabarruk, Anda memberi, saya menerima, Anda memberi, saya menerima, dari pihak saya lembaga menerima. Ini kejelasan, harus semacam ini. Selagi belum jelas, jangan berani mengatakan itu adalah halal. Karena ini adalah kita urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin katanya diuntungkan. Belum lagi, mohon maaf, ada isu-isu tentang program-program yang ternyata itu hanya untuk mengambil dana rakyat dan sebagainya. Ini adalah wallah alam, kita tidak urusan dengan itu semuanya. Akan tapi kita hanya bicara tentang bagaimana sebuah transaksi itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asuransi syariah yang maknanya adalah tolong menolong, kita memberi sesuatu untuk tolong menolong, ini bukan sekedar boleh, akan tapi sesuatu yang sangat dianjurkan. Maka yang bergabung dalam dunia asuransi ini, dia menolong orang lain secara tidak langsung. Mungkin kalau kita menolong sendiri tidak banyak bergunanya. Saya tidak bisa membantu seorang yang meninggal dunia, lalu dia membantu 150 juta, mungkin saya berat. Akan lebih di saat bergabung dengan yang lainnya, ada orang meninggal dunia dari saudara yang keluarga ini, bapaknya atau anaknya, maka mendapatkan bantuan 50 juta. Dari mana bantuan itu? Dari dana yang kita kumpulkan tadi, dana tabarruk, dana yang kita hibahkan, kita berikan kepada perkumpulan kita ini. Selesai. Baru di situ biasanya dibangun dengan dana untuk di dana milik kita yang saya titipkan, dibarengkan, dijajar. Ya kayak tadi, 100.000 dibagi 2, terserah berapa persen, 30.000 sama 70.000 atau 50. Yang 50-nya ini nanti adalah diputar, dan itu nanti jika saya tidak mampu bisa saya tarik kembali. Bukan hilang, nggak ada yang hilang. Yang hilang adalah memang dari awal saya sudah ingat, saya niat tabarruk, saya berikan.
Sederhana seperti itu asuransi syariah semacam ini. Selagi tidak itu, maka itu tidak dibenarkan dan hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, sudah sangat jelas sekali ya tentang asuransi di dalam Islam. Akan sangat dianjurkan ya, dengan akad yang jelas, litabarro, sahabat. Baik, di segmen yang kedua kita akan langsung membuka sesi tanya jawab. Silakan via telepon di 0231-830-8929. Untuk SMS dan WhatsApp maksimalkan 081321461079, ataupun bisa bergabung atau mengirimkan pertanyaan via Facebook ya di Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Ekonomi Syariah setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di Al-Bahjah TV dan radioku, inspirasi spirit hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimah. Telah launching aplikasi Android media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah.
Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahja. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Al-Bahja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang masih setia bersama program Ekonomi Syariah. Dan di kesempatan pagi ini tadi sudah dengarkan pembahasan tentang asuransi di dalam Islam ya. Dan baik sahabatku semuanya, kita membuka sesi tanya jawab. Silakan via telepon di 0231 830 8929 ataupun silakan memaksimalkan via SMS dan WhatsApp ya di 081 321461079 ataupun silakan kirimkan pertanyaannya via Facebook di Buya Yahya www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kita buka kesempatan pertama bagi Anda yang ingin bertanya via telepon ya. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari via telepon ya. Kita ketahui bahwasanya tentang asuransi di dalam Islam, Bu ya. Apa yang perlu kita ketahui lagi tentang asuransi di dalam Islam dengan fakta yang ada, Bu ya? Baik, keseriusan yang pertama adalah keseriusan dari pihak pelaksana di dalam berpegang kepada syariat, kepatuhan kepada Dewan Syariah itu sendiri. Ada memang informasi yang kami terima, ada sebagian para yang bekerja di bank-bank syariah atau termasuk dalam dunia asuransi syariat yang dikhawatirkan ada informasi, ada di antara mereka yang tidak bisa menjelaskan tentang transaksi yang Islami. Mereka hanya bekerja dan bekerja karena dia mungkin pernah punya ilmu dalam dunia akuntansi atau perbankan dan sebagainya, lalu masuk di lembaga tersebut tanpa punya latar belakang syariat. Jadi yang dipermasalahkan adalah bagaimana prakteknya. Sehingga praktek yang salah inilah menjadi keraguan umat. Keraguan umat. Dan kami menghimbau kepada dunia lembaga-lembaga keuangan atau yang mengelola keuangan ini, hendaknya tidak perlu mengambil produk-produk yang tidak mendesak. Dan jika produk yang tidak mendesak tersebut ada terjadi kontroversi di dalamnya, kami selalu mengingatkan, tidak mendesak ya sudah. Karena tujuan kita hanya bukan untuk mengembangkan ekonomi saja, akan tapi keridhaan Allah juga nomor satu, harus nomor satu. Jadi jika di produk itu tidak mendesak, kemudian akan menjadi kontroversi dalam hukum, maka kalau kontroversi yang diterima, misalnya perbedaan ulama, tidak ada masalah. Maka tapi kadang bertentangan dengan ijma' para ulama, maka tidak perlu produk itu diambil, nggak boleh. Jadi kita harus berani mengatakan nggak boleh, Islam tidak boleh masuk wilayah tersebut. Untuk menjadi kaya tidak harus dengan produk itu. Seperti selama ini mungkin contoh. Ini secara umum ya. Secara umum di lembaga tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran akan syariat. Kemudian satu kesadaran akan syariat untuk semuanya. Sehingga dan juga mengerti ilmu tentang syariat. Dan kepatuhan kepada dewan syariatnya. Nah, contohnya yang selama ini adalah unik adalah misalnya adalah kredit emas. Itu kan sebenarnya bukan produk yang mendesak. Kenapa harus dihadirkan? Sementara para ulama terdahulu berfatwa tidak diperkenankan jual beli emas tanpa harus dibayar kontan. Ini adalah satu hal yang unik. Kenapa harus Anda paksakan? Ini yang menjadikan, mohon maaf wahai dunia perbankan, ini akan menjadikan keraguan umat kepada Anda. Yang tidak mendesak jangan, tidak ada perlunya. Program-program yang mendesak, kemudian yang manfaatnya besar. Kalau manfaat besar tapi kalau
tidak mendesak, kemudian jika ada unsur keharaman di dalamnya tidak perlu. Baik. Jadi permasalahan yang selama ini ada adalah informasi yang kami terima adalah sebagian dari pegawai-pegawai yang ada di dalamnya adalah tidak ada yang tidak tahu tentang syariat. Jadi di saat dia berbicara dengan nasabah itu sendiri tidak berbicara dengan lidah syariat. Kemudian nasabahnya ngerti tentang hukum. Apa yang terjadi? Ayo, menganggap bahwasanya sama antara bank konvensional dengan bank syariat, termasuk sama asuransi syariat menjadi tidak beda dengan asuransi yang tidak syar'i. Ini adalah kesalahan. Maka dari itu, dari pihak lembaga yang mengelola hendaknya harus ada pelatihan atau ilmu-ilmu. Nah, seperti halnya alhamdulillah Al-Bahjah sudah mulai merintis tentang lembaga keuangan, merintis bank, biarpun dimulai dari BMT dan seterusnya. Maka dari semua yang bekerja di dalamnya harus belajar ilmu fikih muamalah, wajib. Biarpun bagian apapun dia biar ngerti. Sebab kalau duduk dengan orang, dia harus bisa menerjemahkan ini semuanya. Dan ini harus rutin. Dan tidak boleh bekerja kecuali lulus dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar orang punya keahlian dalam akuntansi, kemudian manajemen dan sebagainya masuk. Oh tidak. Maka wajib belajar. Dan insya Allah kemarin launching untuk BMT Al-Bahjah tidak lain adalah bentuk kecil bibit daripada bank yang semoga nanti berkembang. Maka kami undang semuanya dari kaum muslimin untuk bisa mendukung yang demikian ini. Sampai sebagian saudara-saudara yang tulus itu mengatakan, daripada uang saya titipkan di tempat yang jelas, mending saya titipkan di BMT yang kalaupun nanti dikelola dalam usaha-usaha, maka hasilnya pun adalah untuk berdakwah. Nah, hasil ini kami mempromosikan program yang kami hadirkan di akhir-akhir ini. Ayo bergabung dalam BMT. Dan insya Allah akan dikelola oleh orang-orang yang bisa menjaga harta Anda. Kemudian selebihnya adalah harta itu akan dikelola dalam produk-produk yang syar'i, kan. Tidak akan kita titipkan di tempat lain kecuali sudah jelas. Tidak kita putar kecuali di dalam usaha yang jelas. Nah, kemudian nanti uang Anda terjaga. Yang pertama, di saat mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu pun adalah sesuatu yang bersih, halal, dan hendaknya seperti itulah setiap muslim untuk menggunakan hartanya. Jangan sampai asal menggunakan harta, mengembangkan, memutar, akan tapi tidak tahu di belakang itu ada haraman yang menjadikan Allah murka. Baik, subhanallah ya, tambahan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Subhanallah, kita kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah sudah ada sahabat kita yang sudah bergabung via sosial media. Ada sahabat kita Dian yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang menabrakku dengan mobilnya saat aku mengendarai sepeda motor. Alhamdulillah, sedikit pun aku tidak terluka. Demikian pula sepeda motorku hanya mengalami kerusakan yang ringan. Namun, ternyata perusahaan asuransi yang aku ikuti mengirimkan uang sebesar 4 juta sebagai ganti rugi atas kecelakaan yang aku alami serta untuk biaya perbaikan motor. Padahal, aku baru menyerahkan setoran pertama sebesar Rp400.000 agar terdaftar sebagai peserta asuransi di perusahaan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukannya, Bu ya? Yang pertama adalah, jika yang Anda ikuti adalah asuransi syar'i, maka mereka memang dari lembaga yang mengelola sudah berjanji. Jika Anda mendapatkan musibah tertentu sesuai dengan catatan, maka Anda berhak dibantu. Anda berhak dibantu. Maka itu adalah halal. Anda kecelakaan. Memang di situ adalah kecelakaan. Mungkin ada standarnya kecelakaan ini, tingkatan kecelakaannya. Jadi, dari pihak lembaga yang mengelola memang sudah berjanji untuk membantu siapapun dari anggota yang terkena musibah. Biarpun pembayaran, karena Anda bukan menarik uang Anda. Anda kemarin waktu ikrar, kalau memang itu syar'i, kecuali tidak syar'i. Kalau tidak syar'i pun kadang-kadang mobil nabrak sedikit saja nggak bisa kalau komplain, ditambahin jeder begitu biar tambah gede, sehingga nanti ini bukan sesuatu yang syar'i. Maka bersyukurlah jika Anda tidak sakit. Pada dasarnya Anda tidak komplain, kan? Tapi mereka tahu, nah mereka sudah berjanji. Anda tidak komplain adalah Anda benar. Karena apa? Anda tujuannya untuk membantu. Saya membantu orang lain. Sementara saya ditabrak juga tidak apa-apa. Saya juga nggak sakit dan sebagainya. Tapi dari pihak lembaga karena sudah berjanji siapapun dari anggota yang kena musibah tertentu, tidak alasannya apakah orang itu butuh atau tidak butuh. Misalnya, biarpun orang itu orang kaya, maka tetap akan dibantu sesuai dengan kesepakatan. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, kali ini kita menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan passwordnya Ibu. Al-Bahjah TV dan radioku
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Soalnya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Ibu siapa dan mana? Ibu Dede di Karangmangu, di Kuningan. Oh, Ibu Dede di Karangwangu Kuningan. Gimana kabarnya, sehat Ibu ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu pertanyaannya kepada Buya Yahya. Ya. Silakan Ibu. Mana Buya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya nih. Silakan. Iya. Ya. Ini faedah ini Buya, faedah ayat 1000 dinar itu apa ya Buya? Apa itu? Faedah Ayat 1000 dinar. ayat 1000 dinar. Apa itu? Iya. Mohon dijelaskan Ibu, ayat 1000 dinar itu kayak gimana? Ayatnya yang gimana ya, lupa. Apa saya lihat dulu ya. Apa sih? Atau sedikit cuplikannya mungkin Ibu. Wa mayatakillah gitu, wa mayatakillah. Hah? Ya. Iya, wa mayatakillah. Mhm. Apalagi ya, lupa. Iya. Saya paham Iya, maksudnya. iya baik. Ya Terus? udah gitu aja Ah, ya. ya, baik. Baik. Terima kasih Ibu Dede. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dede di Karangwangu Kuningan tentang ayat. Kita lanjutkan yang pertama tadi. Jadi bagaimana sikap Anda dengan uang 4 juta? Apa yang harus Anda lakukan dengan uang juta? Karena itu diberikan kepada Anda. Asalkan asuransi yang Anda ikuti adalah asuransi syar'i. Kalau bukan asuransi syar'i, Anda tidak punya hak yang benar dalam hal ini. Jadi asuransi syar'i. Kalau bukan syar'i, Anda tidak usah ikut-ikutan. Kalau bukan syar'i, hendaknya Anda menarik diri, selesai. Sebab kini kami ingin mendukung, biarpun dalam dunia syariat sendiri masih ada kekurangan. Tugas kita untuk menyempurnakan. Hendaknya tabarruk kita berikan di asuransi syar'i agar mereka semakin berkembang nanti. Jangan kita jauh dari asuransi syar'i. Hendaknya pantang seorang muslim untuk masukkan asuransi kecuali di asuransi syariah. Hendaknya sudah berpikir yang demikian itu. Wahai ahli iman, ingat kepada Allah. Kalau Anda dengan ini saja niat, kalau Anda tidak usah prasangka buruk, asuransi yang Islami ini, entar dulu. Sebab dalam kaidahnya sudah jelas, asuransi ini untuk tolong menolong. Anda membayar saja sudah nolong orang. Sengaja kami menyuarakan untuk bisa mendukung yang demikian. Tapi dari pihak asuransi mohon harus belajar terus. Dan patuh kepada Dewan Syariah, patuh kepada ulama. Jangan sampai nanti melanggar dan harus dilaksanakan dengan benar. Baik. Adapun yang dikatakan Ibu, ini adalah memang istilah, ada sebagian orang membuat istilah-istilah ayat 1000 dinar dan sebagainya. Maksudnya kayaknya ayat bikin kaya. Mungkin nanti ada sholat kaya raya nanti, sholat duha. Enggak. Ini deh Ibu, membaca ayat-ayat Al-Quran. Anda membaca karena Allah SWT. Ada masalah yang menjadikan kita dapatkan rizki dan sebagainya, memang ada. Diriwayatkan dari Nabi SAW, ketakwaan. Kalau orang takwa nanti akan dibuka oleh Allah rizki. Rizkinya akan diberi oleh Allah dan sebagainya. Bertakwa kepada Allah, kemudian juga melakukan sholat duha, baca surat waqiah dan sebagainya. Tapi kami himbau kepada para ustadz itu, kalau memberikan amalan kepada seseorang, hendaknya dihadirkan rasa kesadaran untuk dekat kepada Allah, bukan langsung disebutkan dengan 1000 dinarnya atau uangnya dan sebagainya. Ini jadi setiap baca ini ingatnya 1000 dinar nanti ya. Baik, kalau Anda membaca zikir, ingat Allah. Kemudian setelah itu apa? Sudah dijanjikan. Kalau engkau bertakwa dekat kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezekimu. Nah, ini. Jadi kalau Ibu tanya khasiatnya, ayat Al-Quran khasiatnya banyak sekali, bermacam-macam. Semua ayat ada khasiatnya. Dan khasiatnya Al-Quran adalah sama semuanya khasiatnya, hanya ini ada kelebihan-kelebihannya. Pada dasarnya semuanya khasiat. Jangankan bukan sama kata bismillahirrahmanirrahim saja bisa menjadi sebab orang kaya raya. Jadi semuanya kalau kita arahkan dalam dunia materi, semua ayat bisa ayat 1000 dinar nanti. Bukan ayat itu saja. Karena apa? Kita membaca Al-Quran karena Allah, dekat kepada Allah, ketakwaan, imbalannya apa? Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya di saat kita mengamalkan sholat duha bukan karena ingin dapat duit, di saat kita baca surat waqiah bukan karena ingin kaya raya, akan tapi kita baca itu semua karena Nabi senang kalau kita baca itu semuanya. Sholat duha adalah sholat awwabin, namanya disenang, termasuk sholat yang sangat dikukuhkan. Kemudian kita melakukan membaca surat waqiah, ada jaminan agar kita diberi oleh, akan Allah akan menjamin kita untuk tidak masuk dalam kefakiran melalui lidah Rasulullah SAW. Itu adalah ada kelebihan tambahannya, akan tapi mengikuti Nabi SAW adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah ya, Ibu Dede di Karangwangu Kuningan. Baik sahabatku semuanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah banyak masuk di pesan kita ya. Tapi insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di Al-Bahjah TV dan Radioku Inspirasi.
Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimah. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload: yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ekonomi Syariah ya. Sebuah program yang akan memberikan pemahaman kepada kita tentang
bagaimana caranya melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi tapi sesuai dengan syariat Islam. Karena sahabat itu semuanya, subhanallah, Islam tidak hanya mengajarkan dalam hal ubudiyah saja. Islam juga mengajarkan dari segala aspek ya, meliputi juga dalam hal muamalah. Jadi, hal muamalah kita juga harus sesuai dengan syariat Islam. Baik, kami kembali membuka sesi tanya jawab. Silahkan via telepon di 0231 830 8929. Untuk via SMS 081321461079 ya, untuk SMS dan WhatsApp. Kemudian untuk Facebook di Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Silakan, kami kembali membuka beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan kali ini kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via sosial media. Ada sahabat kita Ahmad di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, katanya dulu ayahku bekerja di asuransi konvensional. Beliau berniat berhenti bekerja di asuransi akhir tahun ini. Berulang kali aku nasihati beliau untuk segera berhenti bekerja di sana, namun beliau selalu beralasan bahwa beliau sebentar lagi akan berhenti bekerja di sana. Harta yang didapatkan ayah dari gaji perusahaan asuransi, pada awalnya beliau tabung di bank ribawi. Setelah itu, beliau investasikan di perusahaan kontraktor yang hanya membangun proyek-proyek yang halal. Kemudian, apa status hukum untuk harta ayah tersebut? Harta haram, halal, ataukah harta campuran? Bolehkah aku dan saudara-saudaraku menikmati harta tersebut? Aku sudah bekerja dengan upah yang minim, hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan pokok keseharian saja. Ayahlah yang menanggung nafkah kami semua, dan ayah punya keinginan katanya untuk memberikan rumah kepada masing-masing dari kami, anak-anaknya, plus sebagian harta beliau. Dan bolehkah aku menerima rumah dan uang yang akan diberikan oleh ayah atau harus menolaknya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang hijrah itu bermacam-macam kekuatan dalam hijrah. Ada orang spontan, ada yang bertahap. Tetapi yang paling terpenting bagi seorang hamba adalah keinsafan. Di saat dikasih tahu itu adalah haram, dia menyadari, nggak berhujjah. Ayah Anda adalah orang baik. Anda menasihati adalah anak yang soleh. Anda anak yang baik, anak soleh. Menginginkan orang tua, usahanya adalah benar. Lalu Anda menasihati agar keluar dari asuransi yang konvensional. Dan ayah Anda sendiri ternyata orang baik. Karena beliau sudah berjanji ingin keluar. Tapi kalau seperti orang tua Anda mengatakan, insya Allah saya akan keluar. Kemudian bagaimana hasilnya selama ini? Orang tua Anda tidak mengerti hukumnya, kecuali setelah Anda kasih tahu. Dan Allah tidak menghisap apapun. Orang yang tidak tahu, namanya tidak tahu. Dan bekerja dengan jerih payah dan sebagainya, serius, lazimi. Kalau dilihat, bagi orang yang tahu adalah bermasalah. Bagi orang yang tidak niat hijrah bermasalah, tapi niat hijrah, Allah maafkan itu semuanya. Paling kalau kita akan mengatakan, kalau langsung haram, hakikatnya haram, dia tidak mengerti. Memang ada barang haram, contoh. Kalau ada orang menyodorkan kepada saya, daging yang saya kira adalah daging kambing, atau saya tidak ngerti. Saya masuk kampung, seorang muslim, ternyata saya dikasih sate. Setelah selesai, saya dikasih sate babi. Saya tidak mengerti yang demikian itu. Tidak haram bagi saya. Biarpun zatnya itu adalah haram. Orang tua Anda tidak mengerti. Dan mungkin fatwa tidak jelas dalam hal ini. Orang hanya menolong begitu. Asuransi adalah menolong. Akan tapi, Anda sudahlah tidak usah memberatkan orang dalam bertobat. Yang penting, orang tua Anda segera selesai. Dan Anda jangan masuk dunia itu. Adapun harta yang dikumpul orang tua Anda, insya Allah memaafkan. Atau paling ringannya adalah kita katakan harta syubhat, kan bercampur ini itu. Karena orang tua Anda juga bekerja secara serius. Kemudian ini adalah uang yang Anda boleh menerimanya. Tapi ingat, Anda jangan bekerja di tempat yang semacam itu. Ini adalah tingkat tobat yang paling rendah. Kalau tingkat tobat yang paling tinggi, Anda tidak perlu menerima itu semuanya. Anda berikan kepada kebaikan. Nah, tapi tidak semua orang mampu yang demikian ini. Islam tidak mempersulit. Tapi yang paling penting adalah di hati Anda sudah luar biasa. Anda meyakini itu tidak benar. Anda berusaha untuk mengeluarkan orang tua Anda dari tempat yang hina tersebut, dari tempat yang haram tersebut. Anda kebaikan, kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, tidak semua orang mampu untuk hijrah spontan. Hijrah bisa perlahan dari hati terlebih dahulu, kemudian dengan perlahan, dan insya Allah Anda termasuk orang yang dijaga oleh Allah dengan kerinduan Anda untuk membawa orang tua dalam kemuliaan. Dan insya Allah Allah memberi kebaikan kepada Anda. Terima dari orang tua Anda, ingat, tapi Anda sendiri ke depan jangan masuk bab itu. Rumah yang diberikan adalah pemberian dari orang tua, dari jerih payahnya. Di saat beliau belum mengerti itu adalah haram. Allah memaafkan, Allah maha pemaaf. Jangan keras-keras kalau mengajak orang bertobat. Tidak boleh semuanya, buang harta semuanya, terus mau kemana? Hidup di kolong jembatan. Bisa kafir, murtad, dan sebagainya. Kita perlu lembut, akan tapi keyakinan harus keluar. Ya, kapan waktunya? Ntar dulu saya lihat kemampuan saya.
Bahkan salah satu itu tadi kami sampaikan, dia nangis kalau ketemu kami. Akan tapi apa? Karena dia sekolah yang menyekolahkan adalah lembaga tersebut, kalau keluar didenda. Dari mana saya punya duit? Oh, akankah kita masukkan dia dalam kesusahan yang semacam ini? Tidak. Selesaikan sampai batas kontrakmu. Setelah itu apa? Ingat, pokoknya berjanji dan semakin hari semakin yakinlah bahwa ini adalah haram, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun Allah alam bisawab. Baik, itu ya dari sahabat kita Ahmad di Kalimantan. Berikutnya kita kembali ke pertanyaan masih dari sosial media. Ada sahabat kita yang ada di Demak, Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asuransi jam sostek atau jaminan hari tua yang biasanya setiap pegawai diikut sertakan oleh perusahaan. Dan perlu Ustadz ketahui bahwasanya gaji kita dipotong sekian persen untuk itu. Nah, apakah kita boleh untuk mengikuti asuransi tersebut? Lalu apakah kita boleh untuk mengambil hanya sebatas pokoknya saja yang sudah dipotong gaji kita untuk itu kalau sudah tiba waktunya, atau biasa boleh diambil pada tahun kelima atau pada saat kita pensiun, atau sama sekali tidak boleh diambil uang hasil jam sostek tersebut? Sederhana. Selagi tidak syar'i, Anda jangan ikut-ikutan. Selesai. Selagi tidak syar'i, tidak dikemas dengan syariat, Anda jangan ikut-ikutan. Anda akan dirugikan. Kalau tidak di dunia, nanti rugi di akhirat. Selesai. Karena apa? Jam sostek yang kalau tidak dikemas dengan syar'i, akan tidak syar'i. Bahkan sebelum 5, kadang-kadang kalau tidak sampai 5 tahun tidak mendapatkan apa-apa, hilang semuanya. Na'udzubillah. Dipotong dengan gaji. Anda tidak usah ikut. Ikut yang syar'i. Anda usulkan. Anda ikut yang syar'i. Saya ikut asuransi yang syar'i. Maka dikemas dengan syar'i. Selagi tidak syar'i, tidak boleh ikut-ikutan. Selesai. Anda jangan ikutkan, Anda menarik diri, selesai. Gaji Anda tabung saja atau masuk ke dalam asuransi syariat. Setiap dapat gaji 700.000 misalnya, 100.000 masukkan dua asuransi yang syar'i, selesai. Di situ dibagi dua, yang satu adalah untuk penanaman modal dalam bisnis, mudharabah, yang sebagian lagi adalah untuk Anda bagikan orang lain, berbagi, indah. Tapi yang tidak syar'i tidak ada ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Allah alam bisawab. Baik, sudah jelas sekali ya dari sahabat kita Surya di Demak. Dan kami juga kembali mengundang ya, silakan untuk via telepon 0231-830-8929, via SMS dan WhatsApp di 081321461079, untuk Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Kita kembali membacakan pertanyaan berikutnya dari sahabat kita Ferry di Bekasi yang bergabung via sosial media. Pemerintah Denmark menggalakkan kepada orang-orang tua agar menabungkan uang sebesar $3.000. Misalnya, ketika anak-anak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Ketika anak mereka telah berumur 18 tahun, maka pemerintah akan mengembalikan uang mereka sebesar $12.000 guna membiayai pendidikan mereka dan lainnya. Perlu diketahui bahwa ini bukan hal yang bersifat paksaan. Akan tetapi kaum muslimin melakukan hal ini dalam rangka membangun atau sebagai jaminan masa depan pendidikan anak-anak mereka, sebagaimana yang mereka katakan. Kemudian pertanyaannya, apakah perbuatan ini haram atau tidak? Bolehkah kita menolak bunga bank dan hanya mengambil modal pertamanya saja, Bu ya, dan membiarkan bunganya diambil oleh bank? Kemudian yang terakhir, bolehkah bagi kaum muslimin untuk mengambil seluruh uang tersebut atau modal dan bunganya, kemudian mereka menggunakan modalnya saja dan membagikan bunganya kepada fakir miskin? Mohon penjelasan, semoga Allah memberi pahala kepada Anda semua. Di negeri manapun sama bentuknya. Sebetulnya yang perlu dirubah adalah transaksi saja. Anda membayar 3.000 adalah untuk membantu orang lain, dan lembaga atau negara yang akan mengelola. Negara lebih tahu tentang pos-pos yang bisa digunakan untuk tempat-tempat yang bisa untuk digunakan bisnis yang sangat menguntungkan, dan tentunya dengan syar'i. Anda transaksinya saja, karena negara kafir adalah masalah syar'i di negeri kafir, beda masalah syar'i di negeri kita. Jadi kalau kita menanam modal dengan orang kafir, tentu bisnis ini adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Syariat misalnya halal menurut mereka, kadang haram menurut kita. Dalam hal ini kalau kita transaksi dengan mereka, asalkan bukan untuk kita, maka sah kita bekerja sama dengan mereka. Jadi yang perlu dirubah adalah transaksinya. Saya membayar $3.000 karena Allah Subhanahu wa taala untuk membantu warga-warga yang ada di, dan kita boleh membantu orang kafir kok. Kita bukan dilarang membantu orang kafir. Dari pihak negara menjanjikan kalau anak saya sekolah akan dibiayai dengan biaya terserah berapa, 13.000, 15.000. Tapi hendaknya bukan uang 3.000 kembali 12.000, tidak seperti itu. Tinggal berubah transaksinya menjadi halal. Biarpun nanti ternyata caranya, prosesnya adalah sama dengan konvensional itu. Hanya transaksi saya memberi, dan memberi betul $3.000. Kemudian dari pihak negara, di saat anak saya setelah saya SMA akan dibantu dengan $2.000. Kalau sebegitu tidak ada riba, karena apa?
Saya sudah memberikan total kepada negara. Setelah itu dari pihak negara, pemerintah, nanti akan mengayomi anak-anaknya. Anak-anak negeri ini dengan biaya-biaya sekolah dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja yang demikian itu. Bukan suatu yang terlarang. Akan tapi yang menjadi masalah adalah masalah transaksi ini. Jadi sebetulnya dari pihak negara kalau mau sadar, mestinya negara itu kalau memang ada orang Islam ditanya bagaimana agar sah menurut orang Islam. Termasuk sekarang ada BPJS. Kenapa kok tidak dari pemerintah itu mempedulikan kaum muslimin? Selama ini kan ada kontroversi hukum di situ. Mestinya tinggal negara membuka apa kata orang Islam. Kalau harus dirubah transaksinya, apa sih yang nggak berubah? Jadi dari pihak negara bahasanya tinggal dipromosikan BPJS. Anda membantu saudara Anda dengan yang Anda bayar, infak yang Anda bayarkan ini. Kemudian dari pihak negara berjanji untuk membantu. Selesai. Apa yang berubah? Yang menjadi masalah adalah kesombongan. Tidak mau mendengar. Atau yang menjadi sebab masalah adalah sebagian ulama yang buru-buru fatwa. Sehingga tidak mencoba untuk melakukan tawar-menawar yang lebih sempurna lagi. Belum apa-apa sudah fatwa boleh. Jangan begitu dong, kan begitu. Kita duduk seharusnya agar dari pihak pemerintah memperhatikan kaum muslimin sehingga Islam tegak di sini. Adapun yang ditanyakan, kalau berkenaan dengan sesuatu, kalau kita urusan transaksi ada ribanya, maka ketahuilah hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana dengan bunga itu? Apakah saya harus mengambil pokoknya? Yang Anda ambil adalah pokoknya. Lalu bunganya, ini transaksi, ini selain daripada asuransi tadi ya. Jika Anda menitipkan uang di bank yang di situ ada ribanya, maka ketahuilah yang Anda segera tobat, berhenti. Jika bank itu ada ribanya, berhenti, selesai. Baik, saya tobat akan saya ambil. Mana yang halal buat saya? Yang halal buat Anda adalah modalnya saja. Lalu bunganya bagaimana? Bunganya adalah bukan untuk Anda, tapi juga bukan untuk Anda tinggal di bank. Bukan untuk Anda, tapi bukan untuk Anda tinggal di bank. Karena bank adalah bank konvensional yang ada ribanya, ini adalah bukan bergerak di dunia yang baik. Anda tarik bunga itu, tapi bukan untuk diri Anda. Lalu untuk siapa? Gunakan untuk kepentingan umum, WC, umum dan sebagainya. Tapi Anda jangan mengulang lagi. Bukan menitipkan uang di situ agar bunganya untuk kepentingan umum, itu haram. Tapi di saat Anda ingin tobat, Anda tarik modal, rosmalnya, uangnya, pokoknya, selebihnya bunganya juga Anda ambil, tapi ingat, ini adalah api. Jangan sampai masuk ke mulutmu. Lalu Anda gunakan untuk, dan jangan pakai atas nama Anda, untuk selokan, bangun jembatan, kotor, ini. Itu diperkenankan. Ini. Jangan sampai kita tinggal di tempat tersebut, sementara pihak bank, uang harus dikeluarkan itu semuanya. Seperti yang terjadi dalam kisah, bahwasanya di sebuah negeri, di negeri kafir sana, atau di Amerika di mana, ada dana dari orang muslim yang tobat lalu tidak mau mengambil bak bunga, sehingga bunga itu harus dikeluarkan, sehingga diserahkan ke tempat lain, diserahkan ke gereja untuk mencetak kitab. Jadi kalau ditanya biaya orang Islam. Jadi ambil bunga itu tapi bukan untuk diri Anda. Berikan kepada kepentingan umum tapi bukan dinisbatkan kepada Anda. Selesai. Tidak boleh Anda tinggal. Anda tinggal membesarkan program yang tidak baik di tempat tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik, sahabat kita Ferry di Bekasi ya. Silakan sahabatku semuanya. Kita masih punya satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ya, via telepon 02318308929, via SMS 081321461079 ataupun di Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah beberapa jeda berikut ini, tetap di Albahjah TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini,
baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimah. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak Center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV juga para pendengarku dimanapun Anda berada dalam program Ekonomi Syariah ya. Dan kali ini kita langsung saja menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan passwordnya Bapak. Al-Bahjah TV radioku Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Ya, Tio di Tangerang. Afwan, dengan Bapak siapa? Halo? Bapak Tio. Bapak Tio di Tangerang ya? Ya, Tio di Tangerang. Ya, baik. Gimana kabarnya? Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Tangerang mendengarkan via apa Bapak? Streaming ya? Enggak gitu. Ini dia langsung telepon aja, Pak.
Oh ya, silakan Iya. pertanyaannya Bapak Pio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal ya, sehingga Bapak Pio di Tangerang mohon maaf terputus. Silakan bisa dicoba kembali di 0231830899 pun bisa via SMS ya ataupun WhatsApp 79 via Facebook Buya Yahya www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk kembali, kali ini kita akan menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via sosial media. Ada sahabat kita Solihin, Bapak Solihin di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Buya katanya anak ingin menanyakan tentang hukum membayar denda dari pajak kendaraan karena telat membayarnya. Telat dikarenakan kondisi keuangan yang belum ada. Bagaimana hukumnya denda pajak tersebut? Apakah halal bagi si pembayar dan si penanggung pajak? Silakan, Buya. Baik, kita bicara tentang denda. Kalau pajak ini adalah urusan sendiri. Pajak dalam Islam tidak ada, yang ada adalah zakat. Bagi orang dalam Islam ada namanya jizyah. Dan antara zakat dengan jizyah adalah kewajiban. Bagi orang selain muslim tidak wajib zakat, tapi wajib bayar jizyah untuk tegaknya negara. Bagi kaum muslim bayar zakat, selesai. Tidak ada istilahnya pajak. Baik. Akan tapi masalah denda secara umum. Mohon maaf, ini denda ini mungkin pahit didengar oleh sebagian orang. Karena banyak pondok pesantren sekalipun lupa tentang urusan denda. Mendenda, menghukum dengan denda, hukumnya adalah haram. Disepakati para ulama dan sangat jelas. Akan tapi ada sebagian orang kalau melanggar didenda, dan didenda adalah haram. Bahkan kalau didenda ini kadang-kadang malah mengundang keberanian untuk melanggar. Mentang-mentang dia punya duit. Atau dari pihak penegak hukum pun dijadi kesempatan wadah untuk menggalang dana ini. Semakin banyak melanggar, semakin banyak duit yang masuk. Dan memang tidak dibenarkan. Bahkan kadang ini pondok pesantren, mohon maaf. Kadang pondok pesantren denda santri terlambat didenda. Gimana ini? Ini pelanggaran syariat. Ijma' ulama. Coba Anda baca. Kalau dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab menggulingkan susu, bukan diambil. Ada orang menggulingkan khamr yang dijual belikan oleh Sayyidina Umar digulingkan. Orang Islam jual khamr tidak boleh. Bukan diambil. Bukan denda. Jadi denda itu haram. Menghukum dengan denda adalah haram. Sekarang contoh ketertiban lalu lintas. Karena denda, maka banyak melanggar kan? Coba orang yang tidak punya SIM masuk penjara 3 hari. Semuanya pengen punya SIM. Nah, ya. Jadi ini adalah coba penegakan syariah dalam Islam itu adalah indah. Kalau pengen agar orang tidak melanggar adalah ada aturan hukuman-hukuman yang jelas takzir dalam Islam. Tapi tidak boleh dengan uang. Mohon maaf, ini mohon disosialisasikan. Menghukum dengan mendenda hukumnya adalah haram. Hukuman dengan denda al-uqubah bil amwal haram. Adapun misalnya ada orang nggak bayar zakat lalu diambil semuanya, ini bukan hukuman mengambil hartanya. Ya, akan tapi sesuai dengan jatahnya. Kemudian masalah fidyah. Itu adalah hukuman sudah ditetapkan dalam syariat. Seperti itu. Bukan orang melanggar dihukum dengan denda. Misalnya saya tidak berpuasa ini. Ini adalah subhah. Ada orang mencampur adukkan pemahaman. Sehingga katanya apa? Boleh menghukum dengan denda. Contohnya apa? Kalau kita tidak puasa Ramadan harus bayar kafarah dan sebagainya. Orang ini, oh bukan, ini pembahasannya beda. Jangan tanya kepada saya. Tanyakan kepada ulama kalau Anda tidak. Saya menukil omongan ulama. Tanya, wahai para asatid, mohon maaf, wahai para asatid. Ini karena banyak di pondok-pondok yang disayangkan ini. Anda tanya kepada ulama-ulama yang berpegang dengan syariat Nabi SAW. 4 madhab mengatakan haram menghukum dengan denda. Mohon maaf sedikit keras kami sampaikan, karena apa? Ini kenyataan yang harus kami sampaikan. Pahit. Pondok kadang-kadang, santri terlambat, bayar semen, bayar ini. Haram hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Saya hanya nukil fatwa orang. Jangan dinisbatkan kepada saya. Kami nukil fatwa ulama. 4 madhab, ijma', selesai. Adapun ada sebagian orang yang dinisbatkan kepada orang yang hidup di abad ke-7, ini adalah kepleset dalam hukum. Kalau saya menukil dari Imam Malik tidak mengatakan semacam itu, tidak ada. Anda lacak hukum ini. Jadi menghukum dengan denda adalah haram, disepakati. Dan ini menjerumuskan, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Solihin di Gresik ya sudah bergabung bersama kami dalam program Ekonomi Syariah. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari sahabat kita di Kuningan, Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menggelitik ketika saya mendengar teman saya mengatakan, Bu ya, kalau pinjam bank haram, lantas bagaimana orang miskin akan mengembangkan usaha? Apakah berarti orang miskin harus tetap miskin hidupnya karena tidak punya modal? Subhanallah.
Kalau Anda ingin mengentaskan orang miskin, pinjami tanpa ada bunga. Anda menolong yang sesungguhnya. Benar. Kenapa Anda susah malah Anda mencegah orang miskin? Jadi bahasanya kadang-kadang tidak dicermati. Orang miskin perlu ditolong, bukan untuk kita peras membayar tambahan. Dagang saja untung belum tentu kok, karena dia belum biasa dagang. Kenapa harus membayar tambahannya? Sehingga di dalam Islam peminjaman ini hendaknya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan adanya bank konvensional. Nah, kenapa? Karena bank syariat belum kita bangun secara maksimal. Sebab apa? Umat Islam masih di konvensional. Ini. Orang umat Islam masih bank konvensional. Jadi jangan disalahkan Islam. Islam mengajarkan yang indah. Coba, mana yang Anda pilih? Pinjam dengan bunga atau pinjam lillahi ta'ala? Ini. Pertanyaannya di mana tempatnya? Kan begitu biasanya. Tempatnya karena kita belum membangun tempat itu. Karena apa? Sudah diajarkan dalam Islam. Tapi kita tidak membangun. Karena apa? Kita lebih membangun sesuatu yang tidak syar'i, bank konvensional. Kadang-kadang kita menyalahkannya, salah menyalahkannya. Coba kita membuat, sekarang kita buat BMT misalnya. Nanti ada orang yang memang betul tidak mampu. Dicermati. Orang tidak mampu. Kalau kita ke negara Islam, negara yang serius, dikemas dengan negara Islam, ada dana zakat dan sebagainya. Kalau ada orang fakir secara sesungguhnya, tidak perlu pinjam, mendapat hak zakat. Ayo, kurang apa ayo dalam Islam? Membayar kurang zakat. Terlalu banyak yang fakir, kan begitu. Terlalu banyak yang fakir, baik. Masih bisa digalang dengan cara yang syar'i. Tidak harus kita melakukan melalui cara bank konvensional. Intinya begini, wahai ahli iman. Kalau kita ingin membangun program Islam, Anda jangan sampai lupa. Hendaknya kita mendukung. Makanya kami seru kepada orang-orang yang punya dana, hendaknya sudah dialihkan kepada dunia syariat. Supaya Pak, bank syariat berbangun. Sekarang kaum muslimin di mana-mana meletakkan di dunia konvensional. Yang maju adalah bank konvensional. Karena dana yang kita titipkan di situ pun akan dikelola sehingga akan membesarkan itu tempat. Khususnya misalnya ini, sekarang BMT Al-Bahjah dibuat. Kami himbau Anda untuk bisa berkiprah di sini. Untuk bisa mengembangkan. Bahkan mungkin di antara saudara-saudari ini ada yang punya bisnis besar yang bisa disontek dana dengan ini untuk bisa pengembangan modal tersebut. Ini kerjasama yang baik. Dan tujuannya adalah untuk siapa tujuannya? Untuk menolong semuanya. Baru nanti ada dana zakat, tabaruk dan sebagainya. Mungkin siapa yang akan mendapatkannya? Orang fakir. Orang fakir pun harus ada saksi. Tidak semuanya di dalam dunia perbankan pinjam pun pakai apa namanya? Jaminan kan? Yeah. Jaminan itu atau apa? Untuk menyelamatkan apa? Dana yang dipinjam. Dana yang dipinjam. Sama di dalam dunia syariah pun sama, bangsa syariah pun. Misalnya peminjaman hendaknya ada jaminan. Tapi lebih dari itu Islam, kalau memang orang terbukti misalnya dari pihak negara, dari pihak pemerintah mengatakan dia fakir, nanti berhak mendapatkan dana zakat atau yang lainnya. Jadi jangan sampai bahasa itu adalah bahasa yang dipelintir, pertanyaan yang dipelintir untuk merendahkan syariat. Yeah. Ini memang bahasanya menarik, indah yang kalau orang Islam, kalau pinggang bank tidak boleh, lalu orang fakir bagaimana? Orang fakir perlu ditolong, jangan suruh pinjam di bank. Lalu siapa yang menolong? Lah Anda dan semuanya kaum muslimin. Tidak usah repot pinjam di bank. Sudah pinjam bayar lagi, belum untung harus bayar nambah lagi. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya, kita masih punya waktu sekitar 2 menit lagi ya, kesempatan sahabat untuk bertanya. Ada sahabat kita di Purworejo, Taufik, yang bergabung via sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meminta syarat jaminan keamanan modal dalam akad mudharabah? Sehingga ketika proyek usaha gagal, dia wajib mengembalikan modal dan keuntungan yang pernah didapat. Semoga Allah memberi taufik. Silakan. Mudharabah bagaimana? Mudharabah harus tahu. Mudharabah tidak punya kewajiban membalikan. Ya. Kalau di sini pertanyaannya, baik, paham. Ya. Artinya apa? Jaminan ini segini loh. Kalau saya menanam modal, atau saya kerjasama, atau orang menjalankan kerjaan, ada orang, Anda punya kerjaan, Anda punya tenaga, saya punya duit. Maka modal Anda adalah tenaga, modal saya adalah uang. Di saat tidak berhasil, maka Anda rugi tenaga, saya rugi uang. Ya. Bukan berarti Anda harus membayar kepada saya. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau saya mudharabah, menanamkan modal kepada seseorang, maka ini kerjasama. Anda rugi dengan, kalau sama-sama rugi, maka Anda rugi uang, yang satu rugi tenaga. Nggak perlu jaminannya untuk apa? Kan begitu. Ya. Karena ini bukan bangkrut masih suruh membayar. Maka di sini ini indahnya di dalam Islam. Indahnya di dalam Islam tidak ada. Maka selama ini coba, kalau kita titip modal kepada satu orang, setiap bulan harus memberi gaji berapa persen, memberi untung berapa persen. Padahal belum tentu untung. Tidak diperkenankan. Maka dari dalam
kerjasama nanti, kalau misalnya mudharabah, nanti dari untungnya Iya. dibagi berapa persen, bukan dari modal. Kalau tidak ada untungnya tidak mendapatkan semuanya. Rugi dong. Loh, yang kerja juga rugi kok. Maka dari itu dari awal sudah harus didasari dengan kita menitipkan di tempat yang benar. Orang yang bisa dipercaya, modalnya kepercayaan di sini. Yang perlu jaminan adalah utang piutang. Utang piutang karena utang harus dikembalikan. Selesai. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanallah ya, dari Purworejo sahabat kita Taufik. Baik sahabatku semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Artinya kali ini kita akan mendengarkan langsung kesimpulan dari materi yang dari awal dipaparkan oleh guru kita bersama Buya Yahya. Silakan Buya, kesimpulan. Baik, mari kita sadar untuk bersyariat. Sadar syariat itu penting. Sadar kepada Allah. Sehingga kalau kita sadar syariat, langkah-langkah kita akan mempunyai makna zikir kepada Allah. Kita mau urusan dana, ingat Allah, zikir. Berbisnis, pengen yang halal bersih, ingat Allah, zikir. Begitu indahnya orang yang selalu ingat Allah. Transaksinya bersih, hartanya berkah, membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Alangkah bahagianya hamba-hamba yang semacam ini. Tapi kunci dari ini semua adalah insaf. Jika sudah kita mendengar itu adalah haram, hendaknya kita jauhi. Kita mencari yang halal. Kita bukan mencari murka Allah, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Mari, dan kami ingatkan bahwasanya dari Bank Al-Bahjah sudah memulai bank BMT-nya. Dimulai hari ini sudah mulai operasional. Yang punya pengalaman, ilmunya, mari berbagi. Yang punya dana, mari berbagi. Yang membutuhkan barangkali, yang punya keahlian, Anda bisa datang nanti seperti apa programnya, prosesnya. Mari kita besarkan ini BMT. Dan dengan cita-cita nanti bisa menjadi sebuah bank syariat yang besar. Bisa mengalahkan yang lainnya. Kalau cita-cita yang gede. Dan siapa yang mendukung? Yang mendukung adalah Anda yang mendengar suara ini, Anda yang menyaksikan acara ini. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keinsafan di hati kami. Jauhkan kami dari segala yang haram Kau haramkan. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jaga kami dari rezeki yang halal, yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berkailah media ini, berkailah acara ini, berkailah semua yang menyaksikan dan yang mendengar dan yang hadir di sini. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami di tempat yang mulia Kau ridhai, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon siapapun, ya Allah, yang masih berada di buku bank keharaman, masuk dalam dunia riba atau transaksi yang haram, kami mohon berikan kesadarannya. Mudahkan mereka untuk hijrah, untuk menuju hijrah, menuju transaksi yang halal, bersih, lebih berkah, lebih banyak, lebih manfaat untuk umat di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang sudah berbagi di pagi hari ini, dan semoga kita diberikan pemahaman yang baik dan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa Al-Bahjah TV. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Radioku Network yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah. Ada Radioku Cirebon 92,9 FM, kemudian 1089 AM Bogor, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,8 FM Kuning, Radioku 104,7 FM Batam, kemudian Radioku 93,6 FM Aceh, Radioku 1107 AM Bandung, Radioku 88 FM Pontianak, Radioku 89,2 FM Karimun, dan Radioku 954 AM Palembang. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada beberapa media partner yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian ada beberapa pengumuman informasi ya. Yang pertama, Majlis Al-Bahjah Kuningan bersama guru kita Buya Yahya rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan keempat. Jumat malam Sabtu yang akan datang ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat
atau di tanggal 17 Jumadil Akhir 1437 Hijriah yang bertepatan di hari yang ke-25 dari bulan Maret 2016 di Masjid Syiarul Islam Alun-Alun Kota Kuningan. Kemudian informasi yang kedua, Majelis Muslimah Kuningan bersama Umi Fairuz rutin setiap Sabtu pekan keempat. Sabtu yang akan datang yaitu pukul 15:30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 26 Maret 2016 yang bertempat di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian Majelis Muslimah bersama Umi Fairuz Ahad yang akan datang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Kemudian Majelis Khusus Remaja Putri Kamis yang akan datang pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di Ruang Madya Islamic Center Cirebon. Kemudian Majelis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah nanti malam ya, atau Senin malam Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat di Masjid As-Salafiyah, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Cirebon. Dan informasi berikutnya, pendaftaran santri Al-Bahjah kelas Tafakuh ya. Silakan. Gelombang pertama dibuka pada tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 1 Maret sampai dengan 30 April 2016. Untuk gelombang kedua, silakan 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 Hijriah. Dan kami juga memohon doa ya untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang diperlukan, yaitu nominal uangnya sekitar 60 juta. Baik pemirsa dan para pendengar di Untuk manapun pembelian Anda berada. alat-alat yang kurang. Iya, untuk pembelian kelengkapan alat-alat yang harus dilengkapi ya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada yang sudah setia bersama program Ekonomi Syariah. Saya Farhanawi selaku MC, selaku presenter di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maklum atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.